7 tanda kamu memiliki jiwa tua, dan itu bukan kebetulan. Mungkin kamu pernah merasa sejak kecil kamu seperti tidak benar-benar cocok dengan usiamu sendiri. Di saat teman-teman sebayamu sibuk tertawa tanpa beban, kamu justru memikirkan hal-hal yang sulit dijelaskan. Saat mereka menikmati keramaian, kamu lebih nyaman dengan keheningan. Saat mereka mengejar pengakuan, kamu justru bertanya dalam hati, untuk apa semua ini? Jika perasaan itu terus mengikuti kamu dari kecil sampai sekarang, maka ada kemungkinan besar kamu membawa sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang, yaitu jiwa tua. Ini bukan soal umur, bukan soal mistis, bukan juga soal merasa lebih hebat dari orang lain. Jiwa tua adalah kedalaman kesadaran yang biasanya tidak datang tanpa alasan. Dan dalam video ini kita akan membahas 7 tandanya jika kamu mungkin membawa jiwa tua, serta mengapa itu bukan kebetulan. Jiwa tua bukan berarti kamu lebih tua secara fisik atau pernah hidup di kehidupan sebelumnya. Meskipun beberapa orang mempercayainya, jiwa tua juga sering disebut jiwa-jiwa pilihan atau jiwa-jiwa terpilih. Dalam konteks psikologis dan kesadaran diri, jiwa tua adalah pola jiwa yang matang lebih cepat, lebih reflektif, lebih peka, dan lebih sadar terhadap makna hidup. Orang dengan jiwa tua biasanya tidak tertarik dengan hidup yang dangkal, sulit menikmati kepalsuan, cepat lelah secara emosional, tapi sangat kaya secara batin. Energi mereka sering muncul sejak masa kecil dan membuat seseorang merasa berbeda tanpa tahu alasannya. Sekarang mari kita masuk ke 7 tandanya. Pertama, sejak kecil sering merasa tidak seumuran dengan teman-teman sebaya atau dengan lingkungannya. Ini tanda paling awal dan paling jelas. Sejak kecil kamu mungkin lebih nyaman berbicara dengan orang-orang yang sudah dewasa. Merasa obrolan anak-anak itu terlalu dangkal, terlalu receh, cepat bosan dengan permainan yang sama. Merasa dunia di sekitarmu itu berisik. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu merasa paling pintar, tetapi karena ritme batinmu berbeda. Saat orang lain hidup cepat dan ringan, kamu hidup pelan dan dalam. Dan seringkali kamu tidak bisa menjelaskannya ke siapapun. Kedua, kamu sangat peka terhadap emosi dan suasana. Ketika kamu masuk ke sebuah ruangan dan kamu merasa langsung tahu siapa yang sedang tidak tulus, siapa yang menyembunyikan amarah, siapa yang berpura-pura baik tanpa ada yang berkata apapun. Ini bukan kemampuan supranatural. Ini adalah kepekaan emosional yang tinggi. Masalahnya, sejak kecil kamu sering mendengar kata-kata jangan baper, kamu terlalu sensitif, atau kamu kebanyakan mikir. Padahal kenyataannya kamu hanya menangkap lebih banyak informasi batin dibandingkan kebanyakan orang, dan itu melelahkan. Ketiga, kamu cepat lelah di keramaian, tapi pulih jika sendirian. Orang dengan energi tua tidak antisosial. Mereka hanya selektif secara energi. Kamu tetap bisa ramah, kamu bisa ngobrol, dan kamu bisa tertawa. Setelah itu, kamu butuh diam, sendiri, dan hening. Bukan karena membenci orang lain, tapi karena energi sosial mengurasmu dengan cepat. Kesendirian bagimu bukan hukuman, melainkan tempat pengisian ulang jiwa. Tanda keempat, sejak dini kamu memikirkan makna hidup. Banyak orang baru bertanya tentang makna hidup saat mengalami krisis yang besar, sedangkan kamu mungkin
sudah memikirkannya sejak kecil. Pertanyaan seperti kenapa kita hidup, kenapa orang saling menyakiti, apa artinya bahagia yang sebenarnya, sering muncul di kepalamu saat teman-temanmu belum pernah memikirkannya sama sekali. Energi tua atau jiwa tua selalu tertarik pada kebenaran, pada makna, pada kesadaran, bukan sekedar pencapaian luar. Kelima, kamu sulit menikmati kepalsuan dan basa-basi. Kata-kata receh sering terasa melelahkan, sering terasa hampa dan tidak bermakna. Kamu tidak benci berbicara, kamu hanya ingin berbicara yang nyata. Kamu lebih menikmati obrolan malam yang sunyi, diskusi tentang kehidupan, dan percakapan jujur tanpa topeng. Dan karena dunia modern penuh pencitraan, orang dengan energi tua sering merasa, aku seperti hidup di dunia yang salah. Tanda keenam, kamu terbiasa menjadi penumpang emosinya orang lain. Sejak kecil kamu mungkin jadi pendengar, jadi penenang, atau jadi yang kuat tanpa pernah benar-benar diminta. Orang datang padamu saat mereka terluka, bingung, atau kehilangan arah. Masalahnya, kamu jarang melakukan hal yang sama ke orang lain. Bukan karena kamu tidak mau, tapi karena tidak terbiasa ditompang. Tanda ketujuh, hidupmu dipenuhi proses batin yang dalam. Orang lain mungkin melihat hidupmu biasa saja, tapi di dalam dirimu terjadi perjalanan batin yang panjang dan kompleks. Kamu sering merenung, sering mengevaluasi diri, mempertanyakan pilihan hidup, dan ingin menjadi versi diri yang lebih jujur. Dan ini sering membuat hidupmu terasa berat, namun juga sangat sadar. Dan jiwa tua jarang diberi hidup yang dangkal, karena jiwanya memang tidak cocok untuk itu. Mengapa jiwa tua bukan kebetulan? Ini pertanyaan terpentingnya. Kenapa kamu? Tidak semua orang diberi kedalaman ini, karena tidak semua orang siap memikulnya. Jiwa tua biasanya muncul pada mereka yang harus matang lebih cepat, belajar memahami sebelum dipahami, mengalami luka yang membentuk kesadaran, atau ditakdirkan menjadi pengingat bagi orang lain. Bukan untuk menyelamatkan semua orang, tapi untuk hidup dengan kesadaran di dunia yang sering lupa arah. Mari kita jujur, jiwa tua bukan hadiah yang selalu indah. Ia datang dengan tantangan, merasa kesepian di tengah banyak orang, sulit menemukan koneksi yang sefrekuensi, mudah lelah secara emosional, dan sering disalahpahami. Tapi di balik itu semua ada kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang, yaitu empati yang mendalam, intuisi yang kuat, kejujuran batin, dan kemampuan untuk memahami hidup lebih luas. Jika kamu menemukan dirimu di beberapa tanda yang ada dalam video ini, ingat satu hal penting: kamu tidak terlalu aneh, kamu tidak salah tempat, dan kamu tidak rusak. Kamu hanya membawa energi yang lebih tua dari usiamu. Dan mungkin alasan kamu merasa berbeda sejak kecil adalah karena kamu tidak diciptakan untuk hidup setengah-setengah, tapi untuk hidup sadar. Selamat menempa jiwa dan terus semangat.